Ya, halo guys. Jumpa lagi dengan saya di podcast seputar pembahasan kelomang ya. Nah, karena ini adalah kaitannya dengan hobi. Bagi kalian pecinta kelomang, ya alangkah lebih baiknya untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Karena ini sangat bermanfaat banget bagi kalian ya tentang dunia perkelomangan ya. Dari mulai bagaimana cara merawatnya, bagaimana spesifikasinya, hidup di mana aja si kelomang tersebut, dan makanannya apa aja akan kita bahas secara tuntas ya di channel ini ya. Jangan lupa sebelum masuk ke pembahasan, langsung subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung pencet tombol subscribe ya. Oke, di sini di video ini saya akan menanyakan ya beberapa hal tentang kelomang. Nah, di video ini kita bahas mengenai kelomang rugosus. Nah, apa sih ciri-ciri dari rugosus? Terus bagaimana cara pemeliharaannya dan makanannya apa? Kan kita tanyakan kepada pecinta kelomang ini ya. Nah, ini kebetulan anak saya senang banget dengan kelomang ya. Oke, kita akan tanyakan ya sejauh mana pengetahuan dia mengenai kelomang ini ya. Insya Allah sih dia banyak mengetahui lah tentang dunia perkelomangan. Oke, kan saya tanyakan, nah kelomang itu sangat banyak jenisnya. Ada rugosus, ada verlatus, violazem. Nah, di sini saya akan bahas mengenai rugosus dulu deh. Apa sih yang menjadi ciri utama kelomang tersebut masuk ke dalam spesies rugosus? Apa ciri-ciri? Coba dilihatin lawangnya. Biasanya di sini ada tanda capitannya. Ini kelihatan. Nah, sok lihat. Hmm. Capitannya ini loh, ada kayak jahitan-jahitan gitu. Garis-garis. Oke, kita bahas ya. Jadi ciri pertama yaitu dari pencapit ini ya. Ada semacam buku-buku atau garis-garis ya. Itu ciri yang pertama dari kelomang rugosus. Terus selanjutnya ciri lain selain di kecapitannya ada garis-garis, apa kira-kira ciri lain dari rugosus tersebut? Ya biasanya sih di samping sini nih. Di bawah matanya kayak ada apa namanya warna hitam gitu. Di bawah mata sini nih. Oke, yang kedua katanya di bawah matanya ada titik hitam ya, warna hitam. Tapi itu tidak ada di spesies kelomang yang lainnya. Jadi ini ada warna hitam. Ada lagi ciri lain atau cuma dua itu aja? Ciri ada garis-garis, terus ada warna hitam. Barangkali ada ciri yang lain tentang kelomang rugosus ini. Ya warnanya sih bermacam-macam ya. Biasanya hitam, abu-abu, gitulah. Jadi kalau warna nggak pengaruh ya. Jadi yang utama itu dari dua tadi ya. Dari garis-garis dan dari ada tanda hitam di dekat mata ya. Dari kelomang tersebut ya. Ada lagi ciri lain tidak ada ya. Cukup cuma dua aja ya. Kalau warna bukan sebagai ciri utama ya. Oke, langsung kita lanjut ke pokok bahasan dua mengenai makanan ya. Makanan kelomang itu apa aja sih yang bagus buat kelomang rugosus ini? Ya biasanya sih sayuran, cuma semua kelemang ya sama aja makanan sih. Ya bisa juga apa namanya wortel, kol, apel, kalau buah. Nah ini ya untuk makanan kelomang jadi semua jenis sayur bagus kecuali sayuran-sayuran yang beracun ya. Jadi yang paling bagus tuh wortel, kol itu doyan banget ya. Atau bonteng juga bisa atau timun ya, ketimun. Bonteng Nah namanya. untuk buah-buahan sendiri kira-kira kelomang suka apa untuk makanan dari buah-buahannya? Bisa pisang, bisa apel, bisa anggur, melon juga bisa. Nah melon ya, melon Belimbing juga bisa. Belimbing. belimbing walaupun asam ya masih bisa gitu. Ya dan lain-lain lah banyak. Dan sekarang juga banyak dijual makanan kelomang ya secara online.
Nah, bentuknya itu semacam kayak pelet ya. Jadi kalian bisa juga beli secara online untuk makanan kelamang praktis ya. Berkualitas dong. Nah, itu kelamang juga doyan untuk makanan tersebut ya. Ya, nanti untuk produknya ya akan saya sematkan di deskripsi video ini ya untuk makanan kelamang ya. Nah, oke, itu untuk pokok bahasan yang kedua mengenai makanan. Terus yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara pemeliharaan kelomang rugosus ini ya, agar dia bisa bertahan lama, hidup bisa berhari-hari. Nah, Ya, gimana cara pemeliharaan untuk kelomang tersebut? Pertama dari media, kira-kira bagusnya media batu, pasir, atau tanah untuk kelomang tersebut. biasanya sih kebanyakan pasir ya. Cuma batu juga bisa, cuma mungkin kurang suka aja. Nah, jadi Kurang cocok. cocoknya katanya pasir, tapi bukan pasir berbisik ya, tapi pasir yang halus. Nah, pasirnya itu pasir kali bisa nggak? Ya bisa. Jadi bagusnya sih kalau tergantung jenis kelomangnya. Kalau kelomangnya hidup di laut ya pasir laut. Kalau kelomangnya itu hidup di pulau-pulau terpencil, nah itu bagusnya pasirnya pasir kali ya. Jadi itu lebih bagus untuk kelomang. Terus yang kedua, selain media pasir, kira-kira kelomang itu dibutuhkan apa lagi untuk dia bisa bertahan hidup? Pasir, makanan, Makanan tempat. tadi sudah dibahas. Sekarang Ya, media apa aja yang untuk misalkan mainnya kelomang dan lain. tempat panjatan sih Nah, biasanya. panjatan itu ya, kayak kayu-kayu, bekas-bekas, misalkan bekas ranting-ranting itu bisa. Atau serabut kelapa itu bagus banget ya untuk kelomang ini ya, serabut kelapa atau temurung kelapa gitu untuk bersembunyi ya. Atau kalian bikin mainan sendiri supaya kelomang bisa bermain manjat-manjat situ dari kayu bekas ya atau bahan-bahan es krim bekas. Itu bisa buat hasta karya ya untuk mainan kelomang. Oke, itu aja dari saya tentang pembahasan kelomang rugosus, bagaimana cirinya, terus makanannya, dan yang terakhir pemeliharaan kelomang tersebut agar bisa bertahan lama. Langsung aja klik subscribe nih, like dan bagikan video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.